Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semua, rekan-rekan yang ada di Zoom malam hari ini. Ada 115 orang, ini satu pertemuan yang luar biasa saya kira untuk satu tema yang menurut saya spesifik gitu ya. Dan jika Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua tertarik untuk ikut Zoom ini pasti sudah ada semangat tertentu, sudah ada giroh tertentu gitu ya. Dan mudah-mudahan semangat itu nanti kita bisa konversikan bersama menjadi satu gerakan, langkah-langkah yang nyata yang bisa memberikan dampak langsung dan dampak nyata untuk para perempuan dan anak korban kekerasan seksual, sebagaimana diperjuangkan oleh teman-teman yang ada di sini. Keterlibatan saya sebetulnya nggak seperti yang diceritakan Mbak Yuli atau Mbak Sonya atau Mbak Sonya tadi di pengantar ya. Karena sebetulnya saya waktu itu mendapatkan cerita tentang zakat untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Sudah ada bukunya juga, kemudian dilakukanlah semacam upaya untuk mengumpulkan zakat melalui cara penjualan buku gitu ya. Saya mendapatkan cerita dalam kurun waktu tertentu, waktu itu yang dihasilkan atau yang diperoleh dari upaya ini nggak terlalu maksimal. Nah, lalu pada satu kesempatan Mbak Yuli datang ke kantor saya, kita diskusi. Nah, saya melihat satu hal yang barangkali sebenarnya diskusi itu waktu itu berkembang cukup cukup luas juga ya. Kita bicara juga soal gerakan sosial masyarakat yang lain, kemudian juga keterlibatan saya di banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya seringkali publik itu, apalagi generasi milenial dan generasi Z itu punya empati yang sangat tinggi gitu ya, dan mau terlibat untuk ikut bersama-sama membantu memberdayakan mereka yang terpinggirkan atau mereka yang kurang beruntung. Cuman masalahnya ceritanya tidak sampai kepada mereka. Jadi pertama ada problem kaos ini atau problem aktivisme yang sedang digalang dan sesuatu yang jadi perhatian kita bersama ini ceritanya nggak sampai kepada publik gitu ya. Jadi ini ada problem kanal gitu, problem kanalnya tuh lewat mana, di mana cerita ini bisa didapatkan. Nah, tentu sudah ada banyak upaya dari teman-teman untuk bikin website, bikin media sosial, kemudian juga melibatkan teman-teman jurnalis agar bisa dimuat di berbagai media massa. Tapi kanal ini harus ramah pada dunia hari ini gitu ya. Tentu di dalamnya juga termasuk bagaimana kanal ini dimaksimalkan dan digunakan. Apa medium yang dipilih gitu. Kemudian apa strategi yang digunakan. Nah, ini masuk ke dalam hal yang kedua, yaitu bukan hanya ceritanya tidak sampai, kisahnya tidak sampai, informasinya tidak sampai. Ketika informasi itu disusun, kesannya menjadi berbeda gitu ya. Karena mungkin dalam hal ini storytellingnya bermasalah gitu. Saya harus katakan bermasalah dalam tanda kutip. Karena storytellingnya ini storytelling untuk kalangan aktivis gitu seringkali gitu ya. Mungkin di kalangan aktivis ring a bell, ini sesuatu yang penting, dipenuhi dengan kajian yang mendalam, dipenuhi dengan bahasa undang-undang yang diperlukan untuk ada di sana, kemudian juga cerita bahwa perjalanannya sudah bertemu dengan lembaga ini, lembaga itu, sudah sowan kepada tokoh ini, kepada tokoh itu. Sehingga ketika cerita itu ada di kanal tertentu, misalnya tadi persoalan pertama kanalnya, ada di media sosial, ada di media secara umum, cerita itu menjadi sangat menjadi sangat teknokratis gitu ya kadang-kadang, dan cerita itu menjadi sangat terasing gitu dari publik yang seharusnya bisa mengakses itu. Nah, saya sebetulnya fokus pada dua hal itu aja ketika diskusi dengan Mbak Yuli. Mbak, gimana kalau kita ini mulai berpikir aktivisme itu satu hal, tetapi mengajak orang terlibat itu hal lain gitu ya. Itu perlu perlu strategi tertentu, perlu pendekatan tertentu, dan mungkin perlu skill sets gitu ya yang mulai disebarkan atau mulai diceritakan kepada teman-teman aktivis untuk mulai punya soal storytelling, soal copywriting, media handling, bahkan lebih jauh lagi soal
desain grafis, videografis dan lain sebagainya, karena dunianya ini dunia di mana message itu atau pesan itu sampai dengan cara seperti itu. Nah, muncullah ide kemudian setelah dievaluasi dalam waktu yang sangat panjang waktu itu, dan juga mungkin karena caranya adalah berjualan buku sendiri satu hal yang mungkin sebagian kalangan tidak begitu langsung bisa langsung bisa mengakses dan langsung bisa relatedness-nya itu rendah gitu di kalangan publik. Nah, maka saya muncul dengan satu usulan, gimana kalau kita narasinya sederhanakan. Oke, di sini ada zakat untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual, dan juga dimungkinkan ada sedekah, infak dan lain sebagainya. Momennya pada saat itu Ramadan. Lalu kita ajak publik, orang itu memberikan hadiah lebaran gitu. Jadi hadiah lebaran ini sesuatu yang setiap orang tuh ya layak atau bisa mendapatkan hadiah lebaran dalam bentuk baju baru, dalam bentuk apapun. Nah, kemudian hadiah lebaran itu nanti didefinisikan. Jadi sesederhana itu sebetulnya. Nah, kemudian dibuatlah serangkaian strateginya, serangkaian pendekatannya, dan alhamdulillah waktu itu dalam waktu kurang lebih 2 minggu terkumpul dana yang cukup lumayan bisa memberikan hadiah lebaran kepada beberapa perempuan dan anak korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, sore hari ini sih saya mau mengatakan, karena waktunya juga tidak terlalu banyak, satu, kita ini butuh cerita gitu. Jadi untuk mengajak orang terlibat, cerita itu sesuatu yang sangat penting. Orang tuh mau tahu narasinya apa. Tapi narasi bukan sekedar ada satu hal, ada satu kejadian atau ada satu gerakan kemudian dibuat narasinya. Narasi adalah gerakan itu sendiri. Saya sering protes sama teman-teman yang menganggap narasi itu hanya sekedar caption atau tulisan atau artikel atau cerita yang bisa dibaca misalnya oleh orang. Sebenarnya naratif adalah gerakan itu sendiri, tetapi narasinya disusun. Jadi everything is a story. Saya melihatnya begitu. Bahkan gerakan ini, Zoom ini adalah story. Paling nggak ada 4 elemen fundamental dalam story yang saya maksud ini. Pertama, kita kalau mau memberikan bantuan kepada orang, mau mengajak orang terlibat, mau menggugah empati orang, mau membuat orang merogoh koceknya dan kemudian memberikan sedekah, infak atau zakat, kita harus menyusun peristiwanya. Kita harus menyajikan, ini fundamental yang pertama adalah sequences of events. Apa sih sequences of events-nya? Kenapa orang tuh harus terlibat ke dalam cerita seorang korban kekerasan seksual, baik itu perempuan atau anak yang mau lebih berdaya gitu. Publik harus diperlihatkan ini ada urutan peristiwa yang mau disusun gitu. Misalnya tidak harus didramatisir atau diungkap traumanya gitu ya, tapi diceritakan bahwa korban ini mengalami satu hal yang kemudian mengubah hidupnya ke arah yang tidak dibayangkan, bahkan menderita dan lain sebagainya. Lalu kita berikan harapan dan sequencesnya seperti apa. Jadi ada sense of journey-nya. Publik atau siapapun termasuk kita sebetulnya itu harus dikasih sense of journey. Jadi kalau ada sense of journey-nya, kita mau terlibat di dalam journey itu. Jadi mau melihat juga nanti ujungnya akan bagaimana ya. Dan mungkin ini saya nanti akan diskusi juga dengan teman-teman. Kalau mau dilakukan lagi 2023, ini harus disusun sequences of events-nya apa sih? Bukan sekedar, oh ini ada korbannya di sini, ini sudah dianalisis oleh beberapa teman-teman, istilahnya ada di assessment gitu ya, nanti layak mendapatkan bantuan berupa A, B, C, D. Tapi orang dikasih tahu journey-nya apa, sequences-nya apa sebetulnya. Yang kedua, yang penting dari storytelling atau naratif atau story yang saya sebutkan itu adalah adanya karakter-karakter, tokoh-tokoh. Kita harus melibatkan tokoh-tokoh. Korban adalah tokoh dalam cerita ini, tentu saja dia tokoh utamanya. Tapi kita perlu tokoh-tokoh lain juga yang diceritakan juga gitu ya. Misalnya contoh orang yang pernah membantu, orang yang pernah bersamai korban, atau lembaganya yang pernah mendampingi dan lain sebagainya. Jadi karakter itu menjadi penting. Yang ketiga ada konteks ruang dan waktu.
konteks ruang dan waktu ini publik harus dikasih penjelasan juga ini di mana dan kapan, dari kapan sampai kapan gitu ya. Jadi waktu itu ada masalah juga sebetulnya di 2023 meskipun cukup berhasil gitu ya. Tapi masalahnya adalah orangnya dan tempatnya baru diketahui setelah dananya terkumpul. Jadi dikumpulkan dulu dalam narasi yang umum bahwa ada hadiah lebaran untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual, tapi nanti baru dicari sesuai karena harus comply dengan peraturan tertentu dan harus di-assessment oleh lembaga tertentu, nanti baru akan ketemu, oh yang akan diberikan adalah X misalnya, korban kekerasan seksual perempuan. Kemudian nanti Y, anak korban kekerasan seksual, tempatnya di sini, tempatnya di sana. Harusnya itu sudah diketahui gitu ya, diketahui dulu konteks ruang dan waktunya di mana, kemudian dia berapa lama, kapan akan diberikan dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah logical causality-nya. Jadi ada konsekuensi sebab akibatnya. Kalau hadiah itu diberikan, maka akan terjadi seperti apa. Nah, jadi campaign menurut saya itu dimensinya luas sekali gitu ya. Tentu saja itu satu hal dalam membuat naratif atau storytelling, karena tadi apa yang dijelaskan oleh panelis sebelumnya, kemudian fatwa-fatwa yang disampaikan, sebetulnya bagian itunya tuh tidak terlalu fundamental gitu untuk publik umum. Jadi kalau kita mau mengajak publik ini terlibat, nah publik itu harus diberikan narasi yang tepat atau story yang tepat gitu ya. Yang boleh jadi tidak perlu dilibatkan ke wilayah yang terlalu sophisticated gitu. Iya. Karena ini terakhir dari saya karena sebetulnya sebetulnya saya juga punya concern terhadap banyak gerakan sosial gitu ya. Gerakan sosial itu kadang-kadang berhenti di ya harus bagi tugas lah menurut saya gitu. Oke, ada satu hal atau ada satu hal yang penting kita memperjuangkan payung hukumnya misalnya atau memperjuangkan landasan berpikirnya karena ada orang yang concern terhadap itu, ini apa landasan berpikirnya atau bagaimana payung hukumnya. Tapi di sisi lain adalah activism is about peduli pada satu sama lain gitu, dan ini melibatkan empati, ini melibatkan rasa yang sifatnya luas, sifatnya publik gitu ya, sehingga publik harus dilibatkan juga. Nah dalam hal ini bagian itu mungkin yang tadi menginspirasi bahwa ada ya, kalau narasi utamanya adalah zakat untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual, mungkin dalam hal storytellingnya bisa jadi tidak serigid itu gitu, tidak serigid bahwa oh ini zakat ini begini, ada asnaf-asnafnya, kemudian hukumnya ini dan lain sebagainya. Tapi ya ini sudah jadi barang aja, kemudian barang itu diubah atau produk tertentu, produk narasi itu disajikan kepada publik, dan publik bisa terlibat sesimpel dengan ikut berempati, percaya pada lembaganya, percaya pada orang yang menceritakannya, sehingga terjadi satu, dalam tanda kutip, satu transaction of kindness gitu yang simple, sehingga dia jadi sesuatu yang dampaknya bisa dilihat bersama-sama. Nah, saya sih bagian itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih Mbak Sonya, nanti mungkin kita bisa explore lagi di sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Mas Fuad, luar biasa.